Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Resesi tahun 2023, resesi. Banyak sekali influencer di luar yang membahas soal resesi. Jadi ketika masyarakat melihat video tersebut, banyak sekali masyarakat yang bingung. Bagaimana nanti tahun 2023? Bagaimana nanti properti tahun 2023? Bagaimana nanti pekerjaan tahun 2023? Oke, menurut saya ini menjadi hal yang wajar karena memang di tahun 2020 kita sudah terkena resesi, yaitu efek dari pandemi. Jadi masyarakat itu terkena PHK besar-besaran, kemudian mobilitas terbatas, kemudian masih banyak lagi dan lain-lain. Jadi mungkin itu yang membuat masyarakat takut tentang resesi tahun 2023. Nah, selanjutnya kita harus tahu dulu nih, apa itu resesi. Nah, resesi adalah kondisi di mana negara mengalami penurunan ekonomi atau pemburukan ekonomi selama 2 kuartal berturut-turut yang terlihat di dalam GDP ataupun PDB, produk domestik bruto, yang mengalami minus ataupun penurunan. Nah, 2 kuartal ini adalah 6 bulan, 1 kuartal 3 bulan. Oke, PDB adalah kalau misalnya di bisnis teman-teman itu ya mirip-mirip lah kayak cash flow, arus uang keluar dan masuk. Nah, PDB ini isinya atau penyusunnya itu yang pertama ada investasi plus ekspor plus konsumsi plus pengeluaran pemerintah dikurangi impor. Lah, itu PDB. Oke, cash flow-nya negara kayak gitu. Nah, sedangkan di kuartal 2 tahun 2022 ekonomi Indonesia bertumbuh secara year on year dan kuartal on kuartal sebanyak 5,44% dan juga 3,73%. Artinya apa? Jadi negara kita ini termasuk negara yang kuat, salah satu negara di antara beberapa ratus negara itu kita itu sangat kuat, termasuk juga komoditas. Sektor komoditas kita itu termasuk yang paling kuat di dunia, salah satu yang paling kuat di dunia. Ya, meskipun pendapatan negara lebih banyak penyumbangnya itu sektor konsumsi rumah tangga daripada komoditas. Tapi di saat panas-panasnya perang, kemudian sebentar lagi winter di Eropa, itu mereka pasti sulit karena kebutuhan listrik, gas, energi lain dan seterusnya itu semakin meninggi. Kemudian mereka terkena masalah supply chain. Mereka sangat menggantungkan hasil alam dari negara seperti Rusia, Cina, Amerika, yang sekarang lagi panas-panasnya perang, sedang panas-panasnya perang. Indonesia bagaimana? Indonesia kuat, kita punya cadangan devisa kuat dan juga komoditas yang sangat kuat. Ditambah lagi Indonesia tidak terdampak perang secara langsung. Nah, kesimpulannya apa? Jadi pada saat nanti misalnya terjadi tahun 2023 resesi, kita akan berdampak, tapi kita nggak tahu kita berdampak seberapa parah untuk negara Indonesia. Kalau memang berdampak, tidak akan parah menurut saya jika pemerintah konsisten menerapkan kebijakan-kebijakan moneter ataupun yang lainnya dengan cukup baik. Itu resesi tidak akan terjadi. Kemudian bagaimana kalau misalnya berdampak? Nah, sebelum kita berdampak, sebelum memasuki tahun 2023, kita sekarang mulai harus mencintai produk lokal dengan cara membelinya tanpa membeli produk impor terlebih dahulu. Orang kaya beli produknya orang kaya dan orang menengah serta orang yang bawah. Orang menengah membeli produk bisnisnya orang menengah dan orang bawah. Kemudian orang bawah sama-sama berbisnis dengan orang bawah
kemudian dibantu oleh orang yang menengah dan orang kaya. That's it. Assalam.